itu nggak ada kabar tentang bokap gua ketemu nyokap tiri gua. Nggak ada lagi berantem soal itu lama itu. Setiap hari tuh gua kayak gitu mulu, gua mulung, abang gua mulung, bokap gua mulung. Nah kalau karungnya udah penuh, balik lagi ke pangkalan itu, naruh ke gerobak, habis itu jalan lagi. Setiap hari begitu. Nah sebelum gua mulung, waktu bokap gua masih dagang itu gua ngamen, tapi gua ngamen atas kemauan gua sendiri. Karena menurut gua main sama temen juga gua nggak ada, gua dijauhin, gua cuma diceng-cengin doang. Akhirnya apa, gua ikut sama orang ngamen, belajar ngamen, berangkat pagi pulang sore. Itu penghasilan dapat gua buat jajan gua sendiri, kadang gua kasih nyokap. Karena apa, dulu gua jajan juga jarang, susah dapet orang tua tuh. Gua dulu kecil kenyang dipukulin sama bokap gua kalau mukul itu bener-bener kasar. Zamannya Nintendo pertama keluar, namanya gua nggak tahu ya namanya keuangan orang tua gua dulu gimana, masih kecil gitu kan. Gua minta sama bokap, nggak dikasih, dipukulin doang sampai nyokap gua nangis. Gua sering banget, gua dulu emang nakal, tapi sering minta mainan, tapi gua sering jarak ya. Ada kalau lagi ada dikasih, tapi kalau kadang namanya gue masih kecil yang nggak ngerti orang tua nggak punya duit gitu kali, terus gue maksa, gue sering dipukulin sama bokap gue. Abang gue juga sama. Pernah juga gue dulu, bokap lagi ngecat gerobak, gue minta mainan, muka gue dicat sama bokap gue. Akhirnya gue dimandiin sama nyokap gue pakai minyak tanah. Dulu belum ada kompor gas, masih pakai minyak tanah. Dimandiin gue pakai minyak tanah muka gue. Jadi bokap gitu, kasar, keras sama anak tuh. Nah balik lagi ke pas gue mulung. Waktu gue mulung itu banyak orang yang kasihan sama gue, jadi gue kadang ada komplek yang nggak boleh dimasukin pemulung. Jadi tapi karena ada warga yang di dalam itu kasihan sama gue, akhirnya dia ngomong ke security, biarin anak ini masuk tapi yang lain jangan. Ada orang komplek begitu, akhirnya gue dibebasin tuh, gue masuk komplek itu. Nah karena komplek itu nggak ada pemulungnya, jadi gue kalau keluar dari komplek itu tuh selalu karung gue penuh sama rongsokan dapet. Dan kadang juga gue kalau lagi masuk situ ada orang yang baik itu ketemu, kadang dia suka ngasih duit. Apalagi yang namanya sama anjing, udah kenyang gue digonggongin anjing, dikejar anjing. Pernah kepala gue benjol karena kejatuhan tutup tong sampah yang dari besi. Pernah gara-gara kaget sama anjing. Nah dari situ gue mulai gue nggak mau lah mulung gitu. Karena gue dulu pernah di pasar jualan kantong kresek dan kuli panggul. Jadi kalau di pasar gue jualan kantong kresek, nawarin, bu kantong bu, bawain gak bu. Jadi nawarin jasa bawain belanjaan dia gitu, kadang lupa. Gue pernah di pasar dulu kayak gitu sebelum ngamen. Akhirnya gue balik lagi ke pasar, gue nggak ngamen lagi. Jadi yang nggak mulung lagi. Jadi yang mulung bokap gue sama abang gue sama adik-adik gue. Akhirnya gue di pasar tuh, setiap hari. Hasilnya gue kasih nyokap terus begitu.
sampai ketika ekonomi udah mulai membaik. Habis itu kita pindah kontrakan, nggak mulung lagi. Bokap mau jualan bubur ayam lagi, udahnya kita cari kontrakan, dapat kontrakan, bokap dagang bubur ayam lagi. Nah, pas dagang bubur ayam lagi, inilah akhir cerita bokap gue. Bokap gue itu kalau lewat jam 12 malam itu nggak bisa tidur karena perutnya sakit sampai pagi, jadi hanya nggak bisa dagang. Jadi yang buat makan tiap hari cuma dari gua, abang gua, dan adik-adik gua pun akhirnya ikut gua di pasar. Jadi adik gua yang 2 ikut gua ke pasar, tapi beda pasar. Dia sama jadi kuli panggul di pasar buat menuhin kebutuhan kita semua. Adik gue yang bontot cewek enggak di rumah aja karena waktu itu masih kecil. Nah, akhirnya bokap sakit parah tuh. Banyak yang bilang mah namanya udah dibawa ke dokter gini nggak ada hasil. Tetap hasil pemeriksaan dokter perutnya nggak ada apa-apa, aman. Cuma kalau diperiksa sama orang pinter gitulah bilangnya ya macem-macem lah. Ada yang dikerjain orang lah, ada yang nggak seneng lah, nggak ngerti deh. Akhirnya bokap gue minta pulang, minta sakit, dia dalam keadaan sakit minta dianterin pulang ke kampungnya dia, yaitu balik lagi ke kampung yang gue dulu. Sampai sana sakit parah kan, karena di sana ada bibi gue, kakaknya bokap gue, minta dibawa ke situ. Sampai situ habis lagi, nyokap gue berantem lagi. Nyokap tiri gue ngomong, giliran udah sakit ya dibawa pulang sini. Berantem lagi, cuma ya ditengahin sama bibi gue, udah lagi sakit gini. Sampai akhirnya bokap gue meninggal dikubur di sana. Udah akhirnya kita balik lagi ke Jakarta. Coba teman-teman iniin pelajaran hidup ini. Menurut gue ini pelajaran hidup buat gue juga. Bokap meninggal ninggalin apa? Ninggalin anak banyak masih kecil, ninggalin 2 istri. Warisan nggak ada, jangankan warisan, anak-anaknya kerja mati-matian buat ngobatin bapaknya. Dan herannya lagi, anak dari ibu tiri gua 3 ini, anak dari bokap yang istri pertama ini, mereka semua sekolah lulus SMA. Hasil ibu tiri gue tuh berjuang mati-matian tuh buat nyekolahin kakak tiri gue nih yang 3 ini. Mereka lulus SMA semua, sementara dari bokap gue nggak ada yang sekolah cuma sampai kelas 1 dulu. Akhirnya pas bokap nggak ada, gue ngomong sama nyokap, abang gue juga ngomong, gue bertiga, gue abang gue, nyokap gue berjanji buat nyekolahin adik-adik gue yang 3 ini. Gue punya adik 3 kan. Hanya adik gue yang 3 ini kita sekolahin semua. Biarin gue, abang gue, nyokap gue yang usaha buat nyekolahin adik-adiknya. Ternyata pas bokap gue nggak ada, nyokap gue juga lulus. Akhirnya nyokap gue cerita kalau dulu tuh pengen banget juga sama untuk nyekolahin kita semua, cuma dari bokapnya nggak mau.
nggak usah sekolah tinggi-tinggi, yang penting bisa baca, gitu doang kata gua. Nah di situ akhirnya abang gua kerja, gua di pasar, nyokap gua jadi kuli di pasar, bukan kuli panggul tapi kuli metikin cabe, jadi metikin cabe di pasar, kasih upah gitu. Hanya kayak gitu sampai adik gua bisa sekolah, sampai mereka pada lulus sekolah dapat ijazah SMA. Kecuali adik gue yang pertama, dia nakal, maksudnya dia cuma sampai SMP doang, karena dia udah dimasukin, adik gue yang pertama ini dia emang nakal gitu, jadi dia ke bawah lingkungan mungkin ya. Jadi kalau adik gue yang dua dapat ijazah SMA, kalau adik gue yang pertama ini dia cuma dapat ijazah SMP. Kalau dia emang nggak mau sekolah, udah lulus SMP itu, waktu itu udah didaftarin di SMA, dia cuma masuk berapa kali doang, akhirnya dia berhenti. Kita udah mati-matian buat bayar uang ini itu buat dia masuk SMA, ternyata anaknya malah nggak mau sekolah. Dan sampai beberapa tahun lebaran berapa kali itu, lebaran kemarinnya itu gue sekeluarga pulang ke Jawa, ke ibu tiri gue. Nyokap gue ajak nggak mau, tahu kenapa, mungkin malu apa gimana sama istri pertamanya, sama istri bokap gue yang pertama. Gue pulang sana, nyokap tiri gue nangis, melukin anak-anaknya, anak tiri dipelukin semua. Gue sama kakak tiri gue itu nggak ada masalah, itu kita semuanya ya udahlah, itu masa lalu. Kalau dari kakak tiri gue juga suka nemuin nyokap gue, suka jenguk nyokap gue ya. Cuman ya gitu, kalau di anak-anak sih nggak ada masalah, cuma nyokap gue doang sama nyokap tiri gue sampai sekarang ini nggak tahu, padahal udah pada tua, udah pada nenek, tapi nggak ada yang mau ngalah untuk ketemu aja gitu, nggak ada yang mau, nggak tahu kenapa. Terus kalau di kampung itu dari cerita-cerita orang-orang gitu ke kita anak-anaknya ini, ya tentang cerita nyokap gua, cerita tentang bokap gua, itu nggak ada yang positif, negatif semua ya, buat pelajaran gua sekarang kan. Makanya gua dibilang oke, teman-teman kalau emang merasa ekonominya cukup atau merasa bisa adil, ya silahkan mau poligami. Tapi kalau kira-kira belum bisa merasa adil atau ekonominya juga belum cukup, ya mendingan jangan poligami. Dan juga satu, banyak anak itu nggak ngejamin banyak rezeki juga. Ya emang rezeki bukan selalu dengan materi ya, sehat juga rezeki, anak juga rezeki. Cuman kalau sampai anak yang jadi korban keegoisan orang tua kan bagaimana. Gue aja sekarang nih kerja gue cuma apa, ojek online ya, karena gue gak punya ijazah. Gue bisa kerja apa, kerja gue serabutan. Anak gue sekarang 2, istri alhamdulillah 1 sehat, cukup 1 aja. Gue sih udah komitmen, walau kayak gimana ekonomi gue apa sih, tetap istri mudah-mudahan 1 terus. Mohon doanya teman-teman buat kelancaran YouTube saya, dan mudah-mudahan rezeki kita selalu melimpah dan kita selalu sehat. Buat teman-teman mohon dukungannya buat subscribe atau komen kalau ada mau diomongin ke
buat masukan saya juga. Ya, semoga dari cerita ini bisa teman-teman ambil pelajaran, karena kadang keegoisan kita ini bisa menyusahkan yang lain, bisa menyusahkan istri, bisa menyusahkan anak, bisa menyusahkan ya banyak hal. Jadi segitu aja dulu teman-teman cerita dari gua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.